alhamdulillahnya Bang Dik Doang ini sekarang kan sudah menginjakkan kakinya ke jalan hijrah. Masih belajar terus karena emang hobinya belajar. Dari yang tadi kita dengerin, belajar dan belajar. Nah, memutuskan untuk hijrah itu apakah karena tadi merasa membohongi di masa jaya-jayanya itu atau gimana? Enggak, kalau aku lihat hijrah itu kan perjalanan sebuah hati ya. Ya. Hijrah itu adalah proses ya. Proses itu adalah perubahan. Perubahan itu yang menandakan kita hidup. Kalau kita hidup takut akan perubahan, sesungguhnya kita sudah mati. Atau kita tetap hidup dalam kemiskinan jiwa dan hati. Ini kameramen juga harus berubah. Dia pengen belajar juga lighting, dia pengen juga belajar audio. Lama-lama dia punya studio. Lama-lama juga dia belajar tentang gimana making program. Kan gitu ya. Jangan dia stay di situ aja. Banyak istri yang mengatakan, papa sudah berubah. Jangan-jangan mama yang gak berubah. Makanya kesejatian adalah perubahan itu sendiri. Berubah men, berubah. Ayo kita berubah. Orang menyebutnya hijrah gampangnya gini. Jadi emang mindsetnya kita harus berubah gitu. Iya karena terlalu indah men, dunia ini diciptakan Allah tuh terlalu indah lah. Kita indah kan di Indonesia ini. Lo pergi ke Eropa, keindahannya luar biasa lagi. Lo pindah lagi ke Afrika, luar biasa lagi. Aku rasa sayang kalau kita hanya menikmati satu bidangnya. Yang satu itu ya cuma lillahi ta'ala aja. Benar. Nah tapi pada saat momentum hijrah itu siapa yang membimbing Bang Dik Doang? Bang Ganteng Permanen. Percaya nggak percaya ya, gue ini tahun 97 gue pernah dimimpin sama Allah. Gara-gara gue selalu pakai bahasa ibunya bahasa. Gue ngomong sama Allah bahasa Indonesia. Allah apa sih hebatnya sholat? Kenapa orang harus sholat? Apa itu kiamat? Kenapa orang mencari perempuan yang cantik di atasnya cantik lagi? Itu gue dimimpin semua tuh sama Allah dalam bulan puasa yang kala itu merubah hidup gue. Bayangin dalam mimpi itu ya, orang sholat aja belum tentu selamat. Gua kala itu nggak sholat. Lah gimana kalau gua nggak sholat, udah pasti selesai hidupnya. Orang sholat aja belum tentu selamat gitu loh. Jadi gua harus mulai dari situ, gua mulai sholat. Gua mengerjakan 5 waktu. Ya akhirnya gua pergi haji di kala tahun 2001 itu. Gua melengkapi lah kekurangan-kekurangan itu. Tsunami tahun 2004 ya Pak, 2003 ya. 2004 ya, 97 gue udah ngeliat itu seperti begitu keadaannya. Orang hidup harus menunggu air bersih lagi. Porak-poranda di hadapan gue, ada masjid yang masih utuh berdiri. Lalu di kubahnya itu ada seorang kakek-kakek yang hidup. Gue tanya kan, kenapa bapak menangis? Karena gue udah jadi ruh kan. Ade lihat aja ke depan, gue lihat itu. Kan gue ke tsunami juga kan, gue lihat juga di Aceh. Ya itu di mimpi gue seperti itu, Masya Allah. Jadi kacau lah hidup kita nih kalau nggak sholat dulu. Karena itu yang ditanyakan pertama, sholatmu seperti apa gitu. Baru kita dilihat amalan ibadah yang lain. Aku rasa teman-teman bisa mohon kepada Allah. Allah kan ya Sami yang maha mendengar. Minta aja sama dia petunjuk. Jadi yang membimbing ya dirinya Bang Dik Doang sendiri? Enggak, jadi gini. Leo. Guru kan kita belajar pada siapa aja. Iya benar. Harus nih. Tapi ada guru di hati kita namanya Al-Alim. Yang maha berpengetahuan. Jadi bukan katanya-katanya. Allah tuh sering bicara. Sama lo, sama gua, mau kesini. Kok ban kempes? Allah kan bilang jangan pergi dulu. Coba lihat di dapur mungkin ada sesuatu yang belum kamu matikan. Tapi kita tidak ikro aja. Allah tuh sering bicara banget. Kok begitu setiap ada keuntungan kita hilang jam tangan, kita hilang lagi uang yang sudah kita kirim transfer. Kenapa? Ternyata kita kurang sedekah kan? Iya. Allah sering ingin bicara dari kehilangan-kehilangan itu. Allah sering bicara. Jadi memang dalam diri kita nih guru terbesar juga gitu kan? Nah makanya ini ada buku di sini. Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allamal bil qalam. Artinya kalau lu nggak paham juga bahasa-bahasa Allah tadi, ayat-ayat kauniyah, di sini ada penjelasannya. Seperti pandemi, kan kita panik semuanya. Semuanya lihat YouTube, lihat TV, kabar-kabar semua. Tapi apa ada yang baca Al-Quran? Coba lu baca Al-Quran surat Asy-Syura 42. Surat 42 atau ayatnya 22.
Kuturunkan air hujan ketika kau berputus asa. Ya. Dia sebagai rahmat, sebagai pelindung. Nih yang ngomong Allah, bro. Ya. Jadi kalau di saat pandemi tahun 25 Februari tahun kemarin, sampai sekarang masuk bulan Rajab, hujan tuh nggak habis-habisnya. Tapi ada nggak orang yang berpikir pandemi ditebar di semesta raya, tapi lu nyari obatnya di apotik? Aneh nggak lo? Orang tua kita kan suruh mandi hujan. Jadi gue kalau ada apa-apa, gue hanya mengimani ini, gue percaya ini, gue tahu ada corona, tapi gue tidak akan bisa terkalahkan dengan ini. Gue mandi hujan. Kemarin gue sama anak yang 6 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 1,5 tahun, mandi hujan gue. Oke. Karena Gue menagih janji sama Allah tanpa ada transaksi. Gue nggak boleh perhitungan sama dia, tapi gue percaya itu. Sakit tadi gue sedikit tenggorokannya. Gue keluar 2:30 pagi. Secara kebenaran kan kita sama-sama nikmati deh. Start 3:30 suka ada turun hujan, pas tahajud ya. Gue mandi itu, gue minum airnya. Shit, ya, selesai. Karena rahmat dari Allah. Iyalah, akulah yang menurunkan air hujan itu. Yang bilang aku tuh siapa? Allah. Jadi omong kosong. Kita percaya Al-Quran, tapi kita perbuatannya nggak sejalan. Kayak nggak mengimani gitu ibaratnya.